Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang model neuron dalam jaringan saraf tiruan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan saraf tiruan. Baik, langsung saja kita perlu mengetahui apa sih itu jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan merupakan salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses suatu informasi. Di sini, jaringan saraf tiruan terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu lapisan masukan, kemudian yang kedua lapisan pengolahan, kemudian yang ketiga itu lapisan pengeluaran atau output yang menghasilkan hasil akhir seperti klasifikasi atau prediksi. Setiap unit dalam jaringan disebut neuron yang saling berhubungan dengan bobot tertentu dan bekerja menggunakan fungsi aktivitas. Kemudian, mengapa model neuron ini sangat penting dalam jaringan saraf tiruan? Mengapa neuron sangat penting? Nah, model neuron sangat penting dalam kecerdasan buatan karena mereka merupakan dasar dari banyak algoritma pembelajaran mesin modern, terutama dalam pembelajaran mendalam seperti deep learning. Neuron buatan bekerja dengan cara menerima satu atau lebih input masing-masing dikalikan dengan bobot tertentu yang menunjukkan pentingnya input tersebut. Kemudian hasil penjumlahan dari input yang dibobot ini ditambahkan dengan bias dan diteruskan melalui fungsi aktivasi seperti sigmoid. Hubungan model neuron dengan manusia. Model neuron dalam jaringan saraf tiruan memiliki hubungan yang erat dengan neuron biologis dalam otak manusia karena keduanya memiliki prinsip kerja yang mirip. Neuron biologis adalah merupakan salah satu sel saraf yang bertugas menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal antara sel di dalam otak melalui sambungan yang disebut dengan sinapsis. Hal ini menginspirasikan para ilmuwan untuk menciptakan sebuah model neuron buatan yang juga nantinya diharapkan mampu menerima input, memproses informasi, dan menghasilkan suatu output berupa informasi. Lanjut, komponen dasar model neuron. Yang pertama itu ada input, kemudian bobot, bias, fungsi penjumlahan, fungsi aktivasi, function, dan terakhir itu ada output. Di sini inputnya berupa nilai masukan dari data yang akan diproses nantinya oleh neuron. Kemudian untuk bobotnya, nilai yang menunjukkan berapa besar pengaruh masing-masing input terhadap hasil akhir. Bobot ini akan disesuaikan pada saat proses pelatihan atau training. Kemudian untuk bias, nilai tambahan untuk membantu neuron menghasilkan suatu output yang lebih fleksibel. Nah, bias ini berperan seperti penyesuaian dalam sebuah keputusan neuron. Nah, kemudian untuk fungsi penjumlahan, di sini semua input dikalikan dengan bobotnya, lalu dijumlahkanlah bersama dengan bias. Nah, ini merupakan proses awal dari sebuah penghasilan atau menghasilkan suatu output. Nah, kemudian yang terakhir itu yang kelima yaitu fungsi aktivasi. Nah, di sini fungsi matematis yang menentukan apakah neuron akan aktif dan meneruskan sinyal. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi output. Di sini berupa nilai hasil akhir dari sebuah neuron. Yang selanjutnya rumus model neuron. Di sini Y sama dengan aktivasi dalam kurung sigma dalam kurung W1 dikali dengan X1. Di sini simbol dari X1 merupakan sebuah nilai masukan ke neuron, bisa berupa angka dari sensor, fitur gambar, nilai ujian atau lainnya. Kemudian untuk simbol W1-nya di sini bobot untuk input ke 1, menunjukkan seberapa penting input tersebut terhadap hasil akhir. Nilainya bisa berisi atau bersifat positif atau negatif. Nah, kemudian untuk perkalian W1 dikali X1 itu inputan ke 1 dikalikan dengan bobotnya.
Ini untuk menghitung kontribusi masing-masing input terhadap hasil. Untuk penjumlahan jumlah dari semua input dikalikan bobotnya dari 1 sampai n. Artinya kita menjualkan semua hasil perkali input dan bobot. Kemudian untuk fungsi aktivasi, di sini fungsi aktivasi dari hasil penjumlahan tersebut. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah neuron aktif atau tidak dan bagaimana bentuk keluaran atau outputnya. Baik, untuk selanjutnya untuk arsitektur jaringan pada neuron. Arsitektur jaringan pada neuron merupakan susunan struktur dari sejumlah neuron buatan yang saling terhubung dalam sebuah sistem komputasi untuk memproses sebuah data, belajar dari pola, dan menghasilkan prediksi atau keputusan. Nah, struktur ini mencangkup lapisan layer, jumlah neuron dalam setiap lapisan, serta bagaimana koneksi atau bobot dibentuk antara neuron tersebut. Nah, jaringan ini umumnya terdiri dari 3 lapisan seperti lapisan tunggal atau lapisan input, kemudian lapisan hidden layer, kemudian outlier. Nah, arsitektur juga melibatkan pemilihan fungsi aktivasi seperti sigmoid, ReLU atau softmax, metode pembelajaran seperti batch propagation, dan parameter pelatihan learning. Pemilihan dan perancangan arsitektur yang tepat sangat mempengaruhi kemampuan jaringan dalam penyelesaian sebuah tugas seperti pengenalan wajah, analisis wajah, prosesan bahasa alami, dan banyak lainnya. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 arsitektur jaringan seperti single layer. Nah, di sini single layer merupakan neuron yang hanya terdiri dari 1 lapisan input dan 1 lapisan output tanpa hidden layer. Setiap input langsung dihubungkan ke output melalui bobot, lalu dihitung dengan dilewatkan ke fungsi aktivasi. Nah, ciri dari single layer itu terdiri dari dia tidak memiliki lapisan tersembunyi. Nah, kemudian dia hanya memproses input 1 kali untuk langsung menghasilkan sebuah output. Nah, umumnya pada single layer hanya digunakan untuk masalah linear sederhana seperti logika AND, OR. Nah, untuk yang multi layer, di sini multi layer dapat merujuk pada struktur yang terdiri dari beberapa lapisan atau tingkatan yang saling terhubung baik dalam konteks teknologi, sistem, maupun konteks desain. Nah, di sini ciri khas dari layer neural atau multi layer itu minimal dia mempunyai 3 lapisan input, 1 atau lebih hidden layer, dan output. Kemudian dia menggunakan fungsi aktivasi non linear pada sebuah hidden layer. Kemudian yang ketiga itu dia dilatih untuk menggunakan metode batch propagation maupun memecahkan masalah kompleks seperti klasifikasi citra, prediksi deret waktu, dan mengenal sebuah suara. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu kompetitif. Sini kompetitif merupakan jaringan interaksi neuron yang tidak ditampilkan secara eksplisit. Nah, dalam arsitektur interaksi antar neuron dapat digambarkan sebagai jaringan yang sangat kompleks. Nah, jaringan ini menggunakan prinsip kompetisi antar neuron dalam sebuah lapisan output. Hanya 1 neuron atau sedikit yang aktif untuk mewakili input tertentu, mirip dengan pemenang mengambil semua atau winner takes all. Nah, ciri khas dari kompetitif ini dia sangat cocok untuk klasifikasi tanpa pengawasan. Nah, biasanya digunakan dalam sebuah pengelompokan sebuah data atau clustering atau pengurangan dimensi. Nah, setiap neuron bersaing untuk menjadi representasi terbaik dari sebuah input. Nah, lanjut kita akan membahas tentang fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiduan menentukan output neuron berdasarkan input yang diterima, memungkinkan model untuk menangani masalah non-linear dan mempelajari pola yang kompleks. Nah, di sini peran utama dari fungsi ini adalah memperkenalkan elemen non-linear dalam jaringan sehingga memungkinkan jaringan saraf tiduan atau JST untuk mempelajari dan memodelkan hubungan yang kompleks dalam sebuah data.
namun yang tidak dapat dilakukan oleh model linear biasa tanpa fungsi aktivasi. Jaringan hanya akan menjadi kumpulan operasi matematis atau matematika linear, sehingga tidak akan mampu menyelesaikan sebuah masalah seperti pengenalan pola atau sebuah klasifikasi. Nah, selain itu, fungsi dari aktivasi juga mengatur sebuah output neuron ke dalam rentang waktu tertentu yang berguna untuk memproses atau mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti mengklasifikasikan input menjadi benar atau salah atau dalam bentuk probabilitas. Fungsi ini juga mempengaruhi cara jaringan belajar dan memperbarui bobot selama proses pelatihan melalui perhitungan turunan. Yang terakhir, contoh kasus. Nah, di sini ada sebuah kasus di mana ada suatu jaringan perseptron sederhana memiliki dua input, nah di mana berupa X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0 dengan bobot awal W1 sama dengan 0,5 dan W2 sama dengan min 0,5. Neuron ini tidak menggunakan bias dan menggunakan fungsi aktivasi. Outputnya sama dengan 1 jika net input lebih besar dari 0 dan outputnya sama dengan 0. Jika net input kurang dari 0, tentukan output neuron dengan menggunakan perseptron learning rule dengan learning rate alpha sama dengan 0,1. Outputnya T sama dengan 1. Jadi langsung saja kita akan membahas di sini penjelasan bagaimana cara kita memecahkan kasus di atas. Nah, jadi penyelesaian di sini dengan menggunakan net sama dengan rumus net sama dengan sigma dalam kurung X1 dikali W1 dijumlahkan dengan bias. Nah, seperti yang dikatakan pada soal tanpa menggunakan bias. Jadi di sini kita menghilangkan rumus penjumlahan dijumlahkan dengan biasnya. Sama dengan X1 dikali W1 dikali X2 dikali W2 jumlahkan dengan bias. Kemudian 1 dikali 0,5 dikali 0 dikali min 0,5. Jadi hasilnya itu 0,5. Nah, jadi untuk output aktualnya fungsi aktivasi memberikan output 1. Ya, fungsi aktivasi memberikan output 1 jika net input lebih besar dari 0 dan jika net input kurang dari 0. F sama dengan net sama dengan 1 karena 0,5 lebih besar dari 0. Jadi output neuronnya sama dengan 1. Kemudian untuk menghitung errornya kita memperoleh rumus baru seperti W1 baru. Nah, sama dengan W1 dijumlahkan dengan alpha dikali error dikali X1 sehingga diperoleh 0,5 dijumlahkan dengan 0,1 dikali 0 dikali 1 itu hasilnya sama dengan 0,5. Nah, untuk menghitung error W2 nya kita memperoleh rumus baru juga dengan rumus W2 dijumlahkan dengan alpha dikali error dikali X2. Kemudian sehingga diperoleh 0,5 dijumlahkan dengan 0,1 dikali 0 dikali 0 sehingga menghasilkan 0,5. Nah, jadi untuk output neuron errornya sama dengan 0 dan bobot baru W1 sama dengan 0,5 dan W2 nya sama dengan 0,5. Jadi kesimpulannya di sini dia tidak berubah karena errornya itu 0 karena dia tidak error. Kemudian untuk kesimpulannya di sini kita memperoleh dari sekian banyaknya materi di sini kita memperoleh kesimpulan bahwa jaringan saraf tiruan itu merupakan salah satu metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia melalui 3 lapisan masukan, tersembunyi dan keluaran. Unit dasarnya model fungsi aktivasi untuk menghasilkan output jaringan saraf tiruan.